boleh kenalan dulu namanya siapa dan dari kelas apa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa dari kelas 10 Teknologi Laboratorium Medik. Nama saya Muhammad Warun Saputra, saya panggil Barang. Nama saya Erza Pratama Maulana dari kelas 10 TLM. Halo, nama saya Fazri Gumilang dari kelas Fisiko Farmaka. My name is Michelle Victoria Gerungan. I'm from intramuskular. Oke, kita mau nanya-nanya nih, apa sih alasan kamu buat pilih laboratorium medik di sekolah ini? Karena saya ingin menjadi seorang dokter anestesi, maka dari itu saya memilih Laboratorium Medik. Apa sih alasan kamu milih jurusan farmasi di sekolah ini? Saya terinspirasi dari bibi saya. Dia masuk ke jurusan farmasi ini, terus dia keterima di perguruan Jepang gitu. Ngomong-ngomong perguruan Jepang nih ya, kita juga di sini ada beasiswa ke Jepang. Baron udah tahu belum? Oh, udah tahu. Udah tahu dong. Berarti next ya, tujuannya bakal ke sana ya. Apa sih alasan kamu milih TLM buat sekolah di sini? Yang pertama saya suka sama jurusannya. Yang kedua kelasnya kebanyakan kompak sih. Apa sih alasan kamu milih jurusan farmasi di sekolah ini? Alasan saya memilih jurusan farmasi di sekolah ini itu ingin menciptakan obat untuk penyakit kanker yang sulit ditemukan ya, bahkan untuk memecahkan solusi-solusi itu. Karena hal inilah saya ingin masuk ke jurusan farmasi di sekolah BKB ini. Can you tell us what your reason to choose a nurse at this school? Nurse? Yeah. Not that much ini. It's all first because of my dad death. My dad was in America and I was at Indonesia, and we didn't have that what is it called, like interaction one to other. And when he died, I didn't even what is it called? We didn't meet. I cannot take care of him right before he died. And not even until now, I didn't see his what is it called? Kamu dicampur juga. Oh, nggak apa campur, oke. Kuburannya belum sempat. So it's after that I watched some movies and stuff about hospitality, and I was like interested to being a nurse. It was pretty. After that, I got it an information from my friend. It's from 11 TLM. I got it information from him that why don't you just come here to get to go to this school. So I was like, oh sure, this is what I was looking for. If I go to other SMK, I don't think there's nursing. Yeah. I'm not sure. So yeah, that's the main reason, I guess. Yeah. Oke. Other else? Oke, nah mungkin cukup kali ya. Oke, thank you Michelle for the time ya. Oke, see you. See you next time Michelle. Di SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor ini, tentunya dengan uang tersebut akan menutup biaya pendidikan mereka. Sehingga hampir semua 100% siswa di sini akan gratis. Gratis ya? Iya. Oke, balik lagi dengan Status Sports. Kali ini kita bertemu dengan Bapak Dwi Purwandi. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Sama-sama, Pak Dwi. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah, kabar baik. Pak Miko sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi Pak Dwi Purwandi ini adalah Kepala Yayasan Harian, pengurus harian ya Pak ya, untuk SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor dan Citerap. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ke sini, Status Spot. Jadi sekarang kita punya ruang baru nih Pak, ruang baru untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran dan juga bisa mudah-mudahan bisa memotivasi penonton lainnya di sekolah maupun di rumah gitu ya atau di kantor. Jadi Bapak kira-kira kesibukan apa nih saat ini? Alhamdulillah hari ini atau kegiatan hari ini kan libur biasa ya, sudah kita olahraga dikit-dikit, olahraga kecil, setelah itu ya tambah-tambah istirahat. Tapi kalau kegiatan yang normal, selain alhamdulillah mengurusi 2 sekolah ini, 2 sekolah ya, alhamdulillah SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor dan SMK Farmasi Bakti Kencana Citerap. Tentu tidak sampai detail di operation, hanya mungkin
memotivasi teman-teman di Dewan Pimpinan Sekolah dan juga melihat perkembangan-perkembangan atau fasilitas-fasilitas apa yang dibutuhkan, sehingga kami dari pengurus harian bisa membantu apa yang harus dipercepat. Dan alhamdulillah juga pada saat ini saya dipercaya menjadi direksi dari sebuah perusahaan travel umroh di Sumarekon. Travel umroh dan haji, dan juga wisata. Jadi bisa ke Turki, bisa ke Singapura, Malaysia, Thailand. Berarti gitu. travel sekaligus liburan religius gitu ya mungkin? Insya Allah seperti itu. Masya Allah, luar biasa banget ya. Jadi mungkin Bapak memang sering banget keluar? Alhamdulillah. Atau mungkin bisa nggak terhitung nih satu bulan tuh berapa kali keluar ya? Pernah dalam 1 bulan atau beberapa kali dalam 1 bulan 2 kali umroh. Gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa ikuti jejak Pak. Insya Allah, sama-sama. Apalagi mungkin jadi harapan semua orang mungkin ya bisa umroh, apalagi setiap bulan gitu ya, atau mungkin sering banget. Pengen cita-citanya Pak Miko, SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor atau SMK Farmasi Bakti Kencana Citerep, sekolahnya libur 9 hari, mungkin 10 hari. Kalau ditanya lagi ngapain, semuanya lagi umroh. Wah. Amin, kita amin semua. Mudah-mudahan mungkin itu jadi salah satu salah satu goal dalam diri saya adalah kita bisa bareng-bareng anak-anak itu wisudanya di Madinah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua bisa. Amin. Semua murid, siswa-siswi, pegawai, guru, semua. Jadi kita benar-benar kosong. Oke, Bapak Dwi Purwandi, mungkin kita bicara Sekolah Bakti Kencana Bogor nih Pak. Jadi kita semua mungkin teman-teman di rumah juga banyak yang belum tahu atau mungkin pengen kenal lebih dekat juga, kenal lebih dekat dengan Bakti Kencana Bogor. Kita coba pengen dengar ceritanya SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor ini awal mula berdirinya itu seperti apa sih Pak? Atau mungkin ada cerita apa, histori apa yang bisa membuat Bakti Kencana sekarang sebesar ini? Begini Pak Niko. Pada awalnya kebetulan sekali dari keluarga besar Bakti Kencana ini adalah dari keluarga Bu Intan, istri saya. Di Bandung sudah besar Bakti Kencana ini. Nah, dulu sebelum menjadi Universitas Bakti Kencana ada namanya Akademi Keperawatan, Akademi Perawat, Akademi Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, ya, Stikes, ya. Lalu Akbid, Akper, Stikes, dan itu tidak hanya di satu kota, tapi ada di beberapa kota. Ada di Bandung tentunya sebagai pusat, ada di Garut, ada di Tasikmalaya, ada di Subang, di Cianjur, dan juga ada di daerah Kendal. Dan juga saya sempat berapa kali kunjungan di Mataram, Lombok. Berarti memang sudah sampai ke sana? Sudah sampai sana. Alhamdulillah. Bakti Kencana ini sudah besar. Nah, pada saat tahun 2009 kebetulan kami diberi kepercayaan oleh Bapak Ketua Yayasan kita, Bapak Haji Mulyana, untuk membuat salah satu sekolah kesehatan yang kebetulan pada saat tahun tersebut, kurang lebih di tahun 2009, sekolah kesehatan baik itu farmasi, perawat maupun analis di wilayah Bogor Timur, tempat tinggal saya. Saya kebetulan waktu itu tinggal di Jonggol, sampai saat ini juga masih di Jonggol. Ini tidak ada sekolah kesehatan. Jadi kalau anak-anak warga sini kalau mau sekolah kesehatan harus ke Jakarta. Jauh banget ya. Ongkosnya tentunya jadi lebih mahal, butuh waktu. Mungkin ada yang harus kos mungkin di sana. Nah, hal ini yang menjadi concern kami di daerah Jonggol, terutama khususnya Jonggol dan Bogor wilayah timur umumnya. Ini kita buat sekolah menengah
Kesehatan. Pertama, insya Allah gitu. Pionir, insya Allah gitu. Pionir SMK Kesehatan yang ada di Bogor Timur. Wilayah Bogor bagian timur. Kalau Bogor kan tidak ada yang timur dari Bogor Barat ya. Ya Bogor wilayah timur. Nah, sekitar 2009 ini, hal ini memang bagi kami cukup berat karena apa? Pada saat itu kita tidak mempunyai bangunan. Tidak punya bangunan sekolah, tidak punya lokasi sekolah. Sempat ada di posisi itu? Memang tidak ada. Tidak ada. Saya kebetulan masih aktif di sebuah perusahaan di daerah Cikarang sana. Saya buatlah sekolah ini dengan modal semangat untuk membuat sebuah sekolah kesehatan yang baik di wilayah Bogor Timur. Dan awalnya SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor ini diberi kebaikan, diberi kemudahan melalui dipinjamkan 2 kelas oleh SDIT Fathahillah. Pada saat itu ada rekan kami yang sangat baik hati. Hari ini beliau sudah meninggalkan kita, yaitu almarhum Ustadz Aib. Diberi pinjam oleh beliau dan rekan-rekannya di SDIT Fathahillah, dan kita mendapat pinjam 2 kelas. Pada saat itu luar biasa antusias dan animo masyarakat Jonggol sekitarnya, Celengsi ini membuat sekolah ini langsung mendapatkan 2 kelas full. 76 siswa. 76 siswa. Itu di angkatan pertama? Angkatan pertama. Nah, angkatan pertama 76 siswa ini, dan dari situlah kami lalu mencari lokasi yang untuk membuat sebuah sekolah, mengembangkan sekolah lagi. Dan akhirnya didapatlah lokasi yang sekarang. Lokasi yang ini kita kembangkan, dan tahun besoknya, tahun 2009 ini kita dapat 76 siswa. Tahun besoknya kita dapat 104 siswa. Naik. Grafiknya naik dari 2 kelas menjadi 4 kelas. Nah, jadi 4 kelas. Nah, dan itu awal mulanya untuk jurusannya hanya 2 dulu. Jurusannya 1. Oh, baru satu. Hanya farmasi. Farmasi aja. Makanya namanya kan bukan SMK Kesehatan di sini, tapi SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor. Kalau yang di Citerep SMK Kesehatan. Nah, udah disiapkan juga. Tapi alhamdulillah perkembangannya SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor yang lokasi di Jonggol ini mempunyai 3 program studi, yaitu farmasi sendiri, lalu ada keperawatan dan analis. Nama analis sekarang apa namanya? Ya? TLM. Teknologi Laboratorium Medis. Nah, itu sejarah awal, sehingga dari situ terus berkembang. Alhamdulillah kami diterima oleh masyarakat sekitar dengan baik. Rata-rata kami mendapatkan setiap tahunnya adalah 5 kelas. 5 kelas. Kami pernah mendapatkan 7 kelas. Dapatkan 7 kelas, saya lupa di tahun berapa ya. Itu kita dapat 7 kelas, 3 kelas farmasi, 3 kelas farmasi. 4 kelas, ya 3 kelas farmasi, 3 kelas perawat, dan 1 kelas analis. Dan itu luar biasa. 7 kelas itu buat kami amanah yang berat dan amanah yang harus dijalankan. Dan perkembangan terus sampai saat ini kita rata-rata adalah 5 kelas per tahun. Masya Allah, itu luar biasa banget berarti ya. Perjalanan dari awal, bahkan bisa dibilang untuk saat ini Pak, setahu saya untuk membuat sebuah sekolah itu kan rasanya mesti ada fasilitas dulu, itu yang utama gitu ya. Atau mungkin harus ada apa dulu gitu dalam suatu sekolah. Tapi untuk histori Bakti Kencana Bogor ternyata memang tidak. Ya, kebetulan. Masya Allah ya, luar biasa. Sampai dengan sekarang berarti benar-benar dari nol. Alhamdulillah kita memang beranjak dari semangat dan tentu rezeki Allah yang luar biasa diberikan kepada SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor, sehingga kita sampailah di tahap seperti ini sekarang. Dan hari ini kita sudah memiliki 3 gedung utama yang kurang lebih mempunyai rombel atau ruang kelas itu sekitar 20-an ya, 20 sampai 30-an ya saya rumah. Dan karena kondisi yang seperti ini,
dan keterimaan masyarakat di sekitar ini juga baik, maka rencana insya Allah kita akan terus mengembangkan. Begitu, insya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti itu memang cerita awal mula Bakti Kencana Bogor ini berdiri, gitu ya, merintis lewat sana, dari arah sana mungkin. Luar biasa Pak, mungkin itu bisa jadi motivasi kita semua juga bahwa kalau kita memulai sesuatu nih, kalau memang belum ada hal yang kita miliki, bukan berarti itu tidak bisa berkembang, tidak bisa besar, gitu ya Pak ya. Harus terus dicoba. Itu dia. Berarti berangkat dari semangat pun ternyata bisa sebesar ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita awal mula Bakti Kencana berdiri, mulai dari jurusan farmasi dulu yang pertama sampai dengan saat ini kita berkembang menjadi 3 jurusan. Betul ya, 3 program studi yang ada di Bakti Kencana Bogor khususnya. Lalu apa sih Pak yang membedakan, kira-kira yang membedakan Bakti Kencana Bogor ini dengan sekolah-sekolah lainnya? Nah, ini dia yang mungkin kedisiplinan. Kedisiplinan, Ya, itu yang utama, kedisiplinan ini yang selalu saya minta kepada teman-teman di Dewan Pimpinan Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan juga guru-guru serta staf TU, staf kependidikan, dan semua kita harus melaksanakan disiplin dengan baik. Dan alhamdulillah dengan kedisiplinan yang baik ini kita sekarang menjadi sekolah mungkin buat beberapa kalangan tertentu ini menjadi sekolah favorit di kita, sekolah yang menjadi tujuan. Kalau anaknya mau yang disiplin, anaknya yang mau berprestasi, udah masukin aja deh Bakti Kencana Bogor gitu. Nah itu ceritanya seperti itu Pak Miko. Nah bahkan ada apa ya, bukan pameo atau semacam kondisi gitu, saya suka menawarkan di beberapa tempat gitu, mau nggak sekolah di tempat saya? Nggak Pak, sana sama aja kayak bunuh diri gitu. Nah itu buat anak-anak yang kesannya agak-agak mau melenceng tuh, sekolahnya nggak mau serius gitu. Nah kondisi sampai kayak gitu karena ini ternyata apa yang kita rancangkan, kita rencanakan dengan kedisiplinan di lingkungan sekolah ini juga terasa bagi orang-orang yang mau masuk ke sini. Dan memang benar kondisi yang kedisiplinan ini akhirnya membuat prestasi yang luar biasa. Dan yang sangat kami banggakan, beberapa lulusan kita tahun kemarin ini sudah mendapat SNBT. Yang paling menurut saya jurusan yang cocok dengan kita adalah ketika salah satu murid kita mendapatkan di jurusan kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia. Nah, alhamdulillah, ini artinya sudah sampai di angka prestasi yang seperti itu. Luar biasa. Kan kalau tidak disiplin tentu maka akan sulit untuk mendapatkan hal prestasi yang lebih baik gitu. Berarti berangkat dari kedisiplinan itu menjadi salah satu hal yang membedakan sekolah kita dengan sekolah lain. Ada lagi kita juga full day school. Full day school. Jadi anak-anak datang jam 7, pulang nanti sekitar jam 3:30, 4. Dan waktunya besar di sekolah. Betul ya? Nah, dan juga karena ini sekolah kejuruan, kami menitik beratkan kepada kemampuan anak-anak terhadap teori dan praktek. Nah, kalau Pak Miko bisa mutar, bisa mungkin nanti di video ini bisa ditampilkan fasilitas lab kita, bisa dilihat. Karena kita yang utama adalah bagaimana anak-anak kemampuan untuk melaksanakan hasil dari teori yang didapatkan. Nah, sehingga labnya di sini kita kuatkan. Nah, itu bedanya terhadap sekolah lain. Kita kuat juga terhadap praktek. Disiplinan, praktek dengan teori sangat berhubungan. Lalu ada lagi adalah beberapa ekstrakurikuler yang kita punya. Kita pernah juara silat. Ya. Yang saya paling ingat pertama kali ini kita dulu pernah juara 2 pengelolaan atau membuat minuman dari herbal se-Kabupaten Bogor. Itu masih di angkatan awal dulu, angkatan pertama atau angkatan kedua.
Nah, ini kami banyak terima kasih pada guru-guru yang sudah membimbing anak-anak. Prestasi yang luar biasa. Prestasi yang luar biasa. Setelah itu seringkali baik dari lomba lomba LKS, lomba-lomba lain lah ya. Skala nasional gitu. Ya. Itu kita sudah sering banget. Sudah, berarti, ya. alhamdulillah seperti itu. Berarti itu menjadi salah satu pembeda sekolah kita dengan Sekolah lain. lainnya. Tadi Gitu. saya garis bawahi Pak, kedisiplinan. Saya setuju banget. Karena memang kebetulan saya juga sering banget mendengar warga masyarakat sekitar atau mungkin calon peserta didik yang memilih sekolah kita untuk dijadikan sebagai pendidikan SMK-nya atau SMA-nya selalu bicara seperti ini. Saya dengar-dengar nih Pak, katanya Bakti Kencana ini sekolah kesehatan tapi semi militer. Luar biasa. Ya, atau mungkin katanya Bakti Kencana ini sekolah kesehatan tapi semi pesantren. Karena memang selain kedisiplinan yang tadi kita tekankan, itu juga keagamaan menjadi hal yang utama di sekolah ini. Itu yang saya dengar sesuai dengan fakta mungkin gitu ya. Nah, mulai tahun ini insya Allah masjid kita dengan ukuran 10x10 sudah bisa dipakai. Jadi kita punya fasilitas untuk sarana ibadah, kita punya masjid yang nyaman dengan ukuran cukup lumayan besar buat peserta kita. Kalau dibilang semi pesantren karena kami membuat salah satu cara masuk yang mendapat kemudahan cara masuk adalah bagaimana anak-anak yang sudah hafal Quran atau anak-anak tahfiz bisa mendapat kemudahan masuk di SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor. Ada yang sudah bisa 5 juz, ada yang 12 juz, bahkan ada yang sudah sampai tahfiz 30 juz. Iya, di tahun ini sudah ada. Sehingga hal itu insya Allah dengan mereka sudah hafal Quran, bisa menularkan kepada teman-temannya. Jadi, membawa nilai kebaikan di lingkungan sekolah kita. Dan di setiap hari Jumat kita mengadakan duha bersama. Duha bersama sehingga mudah-mudahan dengan kita sering melaksanakan program keagamaan dan melaksanakan ibadah bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Dan kalau dibilang semi militer, karena hampir setiap hari, ya Pak Miko ya, hampir setiap hari sebelum anak-anak sekolah ini, guru dan siswa, kalau setiap Senin ini ada upacara bendera, kalau di hari biasa selain Senin kita mengadakan apel. Berarti jadi apel pagi. Ke dalam kegiatan morning activity. Morning activity. Gitu. Tadi yang sudah Bapak katakan mungkin full day itu dalam arti kita memang dari pagi sampai sore ini kita full kegiatan. Mungkin saya highlight sedikit dari setiap pagi itu pasti ada morning activity, baik itu upacara, apel pagi atau mungkin sholat duha bersama. Sholat duha bersama. Betul ya? Iya, benar. Jadi memang antara dunia dan akhiratnya itu balance. Amin, salah. Gitu ya. Kalau saya lihat seperti itu ya Pak ya. Dan juga mungkin kalau semi militer tadi yang saya dengar berkaitan karena tenaga kesehatan mungkin Pak. Gitu ya. Jadi kan tenaga kesehatan ini kan pasti berkaitan sama nyawa pasien ke depannya. Pekerjaan mereka gitu ya. Itu semua berkaitan sama nyawa. Otomatis kita tidak bisa mungkin sedikit berbeda pembelajarannya atau mungkin kurikulum yang diajarkannya karena kita berkutat dengan waktu ya seperti itu. Jadi mungkin ada pembicaraan seperti itu mungkin ya Pak Miko. Kalau masyarakat memandang seperti itu ya kami sebenarnya tidak mau mengarah ke arah situ. Betul. Kami hanya mencoba bagaimana menjalankan program disiplin dan kami jalankan terus menerus. Perlu perbaikan, terus kita lakukan continuous improvement sampai kalau masalah sempurna ini tidak ada yang sempurna. Paling tidak kita selalu melaksanakan program perbaikan, continuous improvement agar menuju kesempurnaan itu kita bisa dapatkan. Gitu. Luar biasa sekali. Baik, itu mungkin menjadi salah satu pembeda atau tolak ukur perbedaan antara Bakti Kencana dengan sekolah lainnya, gitu ya. Minggu lalu atau mungkin episode sebelumnya Pak, kita pernah hadirkan waktu itu ada salah satu siswa kita dari teman-teman OSIS dari generasi Z, mewakili generasi Z. Waktu itu kita bahas tentang kriteria sekolah idaman Pak. Nah dari kriteria sekolah idaman ini kira-kira apakah sudah sesuai dengan harapan mereka para generasi Z
dari fasilitas mungkin atau mungkin sekolah yang bisa kita berikan kepada generasi tersebut? Insya Allah Pak Miko, dari lihat kondisi sekarang, hampir semua, bukan hampir ya, 100% kelas kita sekarang sudah pakai AC. Masing-masing minimal ada 2 sampai 4 unit AC di dalam kelas. Mudah-mudahan dengan kondisi yang ruangan nyaman maka keterimaan anak-anak terhadap pembelajaran yang mereka harus terima bisa lebih baik, optimal. Lalu insya Allah di akhir tahun ini kita akan membuat lapangan yang baik, lapangan sarana olahraga yang baik, karena pada saat ini kita sudah melaksanakan program pembangunan tempat ibadah masjid itu sudah di angka 70% mungkin 70%, mungkin satu bulan lagi kita sudah bisa pakai, 1 bulan. Setelah itu kita akan membongkar habis lapangan olahraga kita agar anak-anak yang mau melaksanakan kegiatan entah itu futsal, entah itu badminton dan basket, bisa kita voli juga kita laksanakan di dalam sekolah dengan lapangan fasilitas yang baik. Itu lalu di sini ekstra wifi-nya juga sudah cukup mumpuni, menyebar dengan sistem kita yang kita kerjasama dengan pihak wifi-nya sudah siap. Dan sudah mungkin kira-kira itu. Jadi soal generasi Z, kriteria sekolah idaman itu kan ke arah fasilitas mungkin ya Pak ya, kalau untuk saat ini. Mungkin berbeda dengan zamannya Bapak atau zaman saya gitu ya Pak. Karena pada zaman saya aja itu fasilitas mungkin bukan yang utama. Karena memang balik lagi ke eksistensi sekolah dan juga yang lain. Tapi kalau untuk generasi Z sekarang, fasilitas ternyata lumayan ada kaitannya atau mungkin ada persentasenya di sana. Dan untuk fasilitas Pati Kencana, alhamdulillah tadi ternyata memang sudah mendukung ya, mendukung, dan juga kedepannya makin ini lagi ya, makin berkembang lagi. Seperti itu. Oke. Mungkin dari Bapak kira-kira selaku pengurus harian Yayasan Bakti Kencana Bogor, rencana ke depan Pak, kita bicara rencana ke depan. Kira-kira ada rencana apa yang akan Bapak bawa untuk sekolah ini, atau mungkin apa kira-kira yang bisa Bapak kembangkan demi sekolah ini bisa lebih maju lagi? Yang pertama tentunya Pak Miko dan buat teman-teman masyarakat yang mendengarkan hal ini, kami tiap tahun akan terus menambah ruangan kelas baru, karena tidak enak juga ya, kita banyak masyarakat yang daftar, sudah dengan antusias kita tolak karena masalah jumlah ruang kelas yang kita belum ada, karena kita tidak mau masukan walaupun kita umpek-umpek ya istilahnya ya, kita penuhin tuh satu kelas dengan bisa 50 siswa, kita tidak mau kayak gitu. Kita tetap kasih standar maksimum di angka 30-an, 30, 32 ya, bahkan kita ada yang 25, tinggal lihat kelasnya. Jadi saya rasa kelas kita ini harus ditambah. Rencana ke depan, bangunan yang di bawah itu yang sekarang masih 1 lantai, yayasan akan membuat rencana ruangan tersebut menjadi ruangan dengan 2 lantai. Artinya kita masih bisa menambah kurang lebih 5 kelas baru di bagian bawah. 5 kelas baru itu ini akan bisa menambah setiap tahunnya, paling tidak kita bisa nambah 1 kelas lagi. Tadi kita juga sudah ada rencana penyempurnaan atau perbaikan di sarana lapangan, dan sebenarnya karena ini juga soal kesehatan dan juga akan lebih baik terhadap dengan yang lebih penghijauan. Jadi saya sih sebenarnya punya keinginan dengan Bapak Kepala Sekolah, kita pengen bikin aviari, kandang burung yang besar gitu loh Pak. Ya itu kita akan buat. Nanti kalau udah semua yang utama udah selesai, kita akan buat aviari, dan kita ingin juga membuat taman-taman hijau yang membuat anak-anak di sini nyaman bersekolah di sini, banyak ruangan yang hijau, ruangan dan akhirnya dengan kondisi yang nyaman ini akan membuat mereka betah
dan nyaman untuk bersekolah di sini. Gitu, Pak. Rencana seperti itu. Mungkin ada rencana ke depan ya, Iya. seperti itu. Atau mungkin Pak, dengar-dengar kita sedang menyiapkan, ada yang baru katanya, ada program apa SPW? Ini kebetulan gini, ada namanya SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Pada saat ini banyak sekali orang tua mengeluh dengan habisnya waktu anak-anak dengan handphone. Padahal handphone ini bisa seperti pisau, mana yang bisa kita pakai ya, di bagian tajamnya atau bagian tumpulnya ya. Nah, dengan kondisi kayak ini, kami dari pihak penyelenggara sekolah menyiapkan sebuah produk. Bakti Kencana membuat sebuah produk, itu nanti ada parfum, lalu ada lip serum, dan juga ada nanti sunscreen. Dan ini memang buatan dari formulator ini dari salah satu guru kita, yang ini benar-benar di-apply sesuai dengan peraturan pemerintah. Baik itu BPOM, wah itu semua diikutkan ya, jangan sampai hal-hal yang tidak diikutkan, hal-hal yang harus diikutkan kita ikutkan, izin dan segala macam, pabrik yang berkualitas, pabrik yang sudah punya izin kita buat di sana, dan anak-anak akan memakai produk kita itu. Nah, setelah anak-anak pakai, siswa semua pakai, kita akan mengajarkan mereka cara melaksanakan proses penjualan dengan multimedia, sehingga bukan yang anak-anak bawa barang terus ketok door to door, bukan zamannya ya, kayak gitu ya. Iya, itu zaman dulu lah ya. Nah, jadi mereka menggunakan handphonenya seefektif mungkin sehingga mereka bisa menawarkan dan melakukan proses penjualan. Nah, dari keuntungan ini, proses penjualan ini saya akan kembalikan semuanya kepada siswa. Dan kalau siswa itu sudah mampu menjual di angka tertentu, maka insya Allah mereka melaksanakan program kependidikan, proses pembelajaran di SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor ini, tentunya dengan uang tersebut akan menutup biaya pendidikan mereka. Sehingga hampir semua 100% siswa di sini akan gratis. Gratis ya? Iya, gratis. Dengan kesannya begini, anak-anak SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor, walaupun sekolahnya ketat, sekolahnya sibuk sekali, tapi juga bisa berjualan, dan tapi sekolahnya juga gratis. Mereka yang bayar sendiri. Gitu. Berarti memang para orang tua ini seharusnya sangat antusias ya, untuk mendukung, mudah-mudahan ya. Karena memang program dari sekolah atau mungkin program dari Bapak ini salah satu menjadi pionir juga, pionir perubahan agar para siswanya ini bisa melek digital, ya, dan juga bisa menjadi mandiri, Pak. Ya, mandiri gitu. Untuk bisa menghasilkan pundi-pundi gitu ya. Ya, ini sebenarnya latihan mereka. Ketika mereka sudah nanti di dunia pekerjaan, mereka sudah bisa melaksanakan seperti kayak kita mengalami masa krisis kemarin di pandemi kemarin kan. Akhirnya yang bertahan berjualan kita melakukan proses dengan online. Nah, ini anak-anak juga akan jadi ada ketersambungan antara mata pelajaran kewirausahaan, lalu mata pelajaran kemampuan komputer, digitalisasi, dan akhirnya mereka akan menyatukan itu dengan kemampuan melakukan proses selling atau penjualan. Hasil dari keuntungan itu mereka bisa gunakan untuk apa? Menutup biaya pendidikan mereka. Nah, insya Allah anak-anak mandiri, sekolahnya gratis. Bahkan cita-cita kami sebenarnya, kalau sampai dari kelas 1 sampai kelas 3 mereka bisa mempunyai tabungan akibat dari melaksanakan proses penjualan itu, mereka punya tabungan cukup lumayan besar, maka tabungan itu akan kita bisa pakai melaksanakan wisudanya di Madinah. Nanti bisa berangkat. Insya Allah seperti itu. Rencananya seperti itu sih sebenarnya. Yang penting bukan itunya sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mencetak anak-anak sebagai wirausahawan. Itu yang paling penting. Karena memang kalau saya tidak salah nih ada 9 pintu rezeki, salah satunya berdagang ya. Insya Allah gitu. Gitu ya. Luar biasa. Jadi memang Bakti Kencana ini amat sangat memperhatikan entah itu dari segi akademisnya atau mungkin dari segi agamanya, dan juga memikirkan
setelah dari sini, dari SMK ini, begitu lulus mau kemana dan juga mau jadi seperti apa. Salah satunya mungkin dengan program ini ya, Pak. Kedepannya seperti itu. Oh iya, satu lagi Pak, mungkin hampir lupa. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar ada program-program lainnya selain SPW yang tadi, ada program beasiswa, betul ya Pak ya? Ini memang kita ingin menghargai, lebih menghargai, lebih mau apresiasi sih tepatnya ya, bagi anak-anak yang sudah lebih unggul dibanding teman-teman lainnya, sehingga kita memberikan beasiswa itu ada 3 beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini bagi siswa yang ranking atau peringkat pertama, kita menghitungnya adalah ketika ujian tengah semester. Ketika ujian tengah semester hasilnya membuat dia peringkat pertama di kelas, maka akan kita berikan beasiswa 3 bulan. Gratis. SPP. Lalu yang peringkat di bawahnya atau peringkat 2 akan mendapatkan 2 bulan gratis. Peringkat ketiga mendapatkan 1 bulan. Nah, ini mereka akan menjadi saling berlomba nih untuk melakukan proses yang terbaik. Ada 1 atau 2 orang mungkin Pak Miko seingat saya yang mulai dari semester 1, pertengahan semester 1 sampai dia sekolah habis itu tidak pernah bayar karena selalu ranking 1. Selalu ranking 1. Dan ini beliau sekarang sudah bekerja di salah satu rumah sakit terkenal di Bogor. Ini juga ada 2 orang yang proses mendapatkan beasiswa yang seperti itu. Beasiswa yang kedua adalah beasiswa yatim. Jadi bagi kita kan Rasulullah kan juga mengajarkan kita harus cinta dengan anak yatim. Mudah-mudahan kita juga bisa memberikan mencontoh Rasulullah dengan cara adalah memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim. Dan beasiswa yang ketiga kita berikan kepada kemudahan masuk pada mereka-mereka yang bisa mampu melakukan proses hafalan Quran sampai level tertentu, misalnya minimal 5 juz tahfiz, seperti itu Pak Miko. Berarti memang program beasiswa pun ikut berjalan. Insya Allah sudah berjalan. Ya. Masya Allah, banyak banget berarti banyak yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini, luar biasa sekali. Dan tentunya itu semua bisa berhasil dengan doa teman-teman semua, sobat-sobat healthy semua, begitu yang ada di rumah, ataupun mungkin bapak ibu yang hari ini nonton kita di sini, mungkin anaknya pernah sekolah di sini ya Pak ya? Iya. Atau mungkin keluarganya ada yang pernah sekolah di sini, itu pun kita bisa berhasil sampai dengan saat ini berkat dari doa dan dukungan sobat-sobat healthy semua. Oke Pak, gak kerasa mungkin ya kita sudah lumayan cukup lama ngobrol diskusi di meja ini. Mungkin kita akhiri dulu Pak sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Dan juga bisa bertemu lagi mungkin di lain kesempatan dengan tema diskusi yang berbeda. Seperti itu. Nah teman-teman atau sobat healthy yang ada di rumah ataupun di mana kalian berada, jangan sampai ketinggalan informasi lainnya terkait dengan stetospot yang ada di Bakti Kencana Bogor. Kalian bisa kepoin atau bisa ikuti informasinya di sosial media yang ada di bawah sini. Oke, baik, mungkin cukup sampai di sini saja obrolan kita, terutama dengan Bapak Dwi Purwandi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy and bye bye.